Ini tolong dong yang bikin koreo ini siapa nih? Tolong banget, maaf banget ini ya kalau gambar babinya tuh gak apa-apa. Masalahnya itu ada logo, bukan logo, bendera Bahrain di mata babinya itu. Ini masuknya bisa jadi penghinaan lambang negara. Kalau bisa nih buat besok yang mau bawa yang bikin ini bendera Bahrainnya itu dihapus aja, diganti atau sama apa kayak sama gambar dolar lagi atau gimana. Kalau kayak gini tuh bisa jadi masalah gede. Ini barusan lewat di TL. Lihat ini tuh agak kaget ya kalau beneran dibawa ini terus gede besok ke pang-pang ke kamera. Wah ini bahaya banget nih. Karya seni jadi bagian penting dalam sebuah perjuangan. Dari Bung Ayo Bung yang menjadi lambang perjuangan kita di kemerdekaan, hingga hari ini di perjuangan mewangikan nama Indonesia di GBK. Buat kalian semua yang akan nonton Indonesia lawan Bahrain besok, jangan lupa untuk melihat di tribun bagian utara. Karena ada sebuah hadiah yang kita akan persembahkan buat Indonesia tercinta. Ini adalah kolaborasi anak bangsa untuk menyemangatkan perjuangan kita. Dan gue mau minta tolong untuk kalian semua mensupport gerakannya. Kalian bisa lihat gimana perjuangan teman-teman semuanya untuk menghasilkan sebuah hadiah ini. Lo lihat, kita sampai jam 2.45 baru pulang dari GBK. Semoga karya ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi sejarah buat kita semua. Bareng gue Bill Muhdor, ayo terus kita ledakin seni Indonesia. Timnas Indonesia juara! Timnas Indonesia juara! Timnas Indonesia juara! Tuhan mana-mana saat akan terjatuh, tak pergi menjauh, ini tentang harga diri, tak pernah sendiri, kemenangan harga mati. Selesaikan hari ini. Ku yakin Garuda bisa menangkan semua laga. Berusaha dan berdoa kan datang Dewi Fortuna. Ku yakin Garuda bisa menangkan semua laga. Berusaha dan berdoa kan datang Dewi Fortuna. You know, Habibi, I must say, I'm monitoring and I'm watching too many games of Indonesia. Wallah, every time two new one, but not from Indonesia. Coming from Poland, coming from England, coming from... Wallah, Habibi, you have 300 million people and you are bringing players from Holland, Habibi. Okay, that's good, but we respect them too much, and believe me, I don't take care about this game, what you play against Australia. This is not really picture of your team. We know that we are coming full respect, but we are coming with full confidence in the game. Melawan Bahrain esok hari, Anda cukup optimis, Bung Toel? Sulit ya. Sulit. Jawabannya bukan soal optimis pesimis. Patrick Kluivert dengan gengnya, dengan Alec Pastur, Dani Lanzat, Jordi Cruijff memang harus menemukan kekurangan-kekurangan kemarin dan tidak terulang gitu. Kalau targetnya golnya kan harus menang. Yes. Kalau untuk menang bagaimana mainnya kan begitu. Nah itu yang harus dicari gitu loh. Soal optimis apa enggak, targetnya harus menang itu aja. Target harus menang. Ini prediksi formasi timnas ini kita sangat esok. mungkin formasi seperti ini, tetapi mungkin di sisi Reinder yang saya nggak yakin apakah itu Reinder yang akan main gitu loh. Jadi bisa saja bukan Reinders. Okay. Sosok yang tepat siapa kalau di situ? Kalau saya lihat bagaimana kemarin saat dipres oleh lawan,
Romeni turun, Marcelino turun, maka Romeni akan tetap jadi pemain nomor 10 sama seperti Marcelino. Berarti nomor 9-nya itu bukan Romeni yang akan di posisi Reinders. Jadi siapa? Kalau saya dibanding Rafael Strijk, kalau saya nggak jadi kebenaran. Ramadan Sananta kalau saya. Silakan menjawab. Guys, ini line up yang akan bawa Indonesia menang lawan Bahrain. Please banget Coach Patrick, susun pemainnya sesuai yang ini. Oke, kita udah nggak bisa main-main lagi, jadi kita perlu harga mati nih untuk dapetin 3 poin. Untuk posisi kiper, gue mau Kang Emil, tapi bukan berarti Bang Paes itu jelek ya. Kemarin rame di sosmed, butuh 3 trio di belakang ini. Nah, kalian pada setuju nggak? Kalau menurut gue, kita nggak boleh banding-bandingin. Cuman Bang Rido, Bang Jay, dan tukang jegal Justin Hubner itu yang terbaik saat ini. Kita butuh mental baja dari Justin Hubner untuk ngejegal-jegal pemain dari Bahrain. Untuk sisi kiri dan kanan, itu kita tetap butuh robot Verdong karena dia penampilannya selalu konsisten. Untuk sisi sebelah kanan, kita tetap perlu Kevin Dix di sini. Untuk di tengah, Profesor harus tetap main. Tapi kita butuh seseorang yang bisa cover si Profesor, yaitu Bang Pelupesi. Sebenarnya Ivar Jenner itu emang udah cocok, cuman gue pengen ngeliat nih Bang Pelupesi ini main kayak gimana. Dengan kembalinya Ragnar itu udah pasti di sisi kiri untuk punya dia. Dan please Coach Patrick, please mainin Eliano dari awal. Gue udah sering kali nyusun line up itu ada Eliano, tapi nggak pernah dipasang. Dan puzzle kita udah lengkap dengan strikernya Ole, kita bisa menajamkan serangan kita. Gimana guys menurut kalian? Ini line up terbaik yang bisa ngalahin Bahrain atau kayak gimana? Coba tulis di komen sekarang line up terbaik versi kalian. Secara head to head Indonesia menang segalanya, cuman hanya satu, yaitu ranking FIFA kita. Ranking FIFA kita berada di angka 131 dan Bahrain di angka 81. Nah, kira-kira menurut kalian, apakah dengan kemarin permainan Indonesia melawan Australia cukup baik? Dan lantas, apakah ada perubahan nanti lawan Bahrain? Pastinya kita mengharapkan kemenangan untuk timnas Indonesia. Dan kalau misalkan terburuknya adalah kita kalah, apa yang bisa kalian sampaikan? Gue berharap banget sih untuk menang ya, tapi kalau memang kalah, kita tetap wajib mendukung atau mensupport apapun itu. Nah, gue ada sedikit quiz buat kalian. Bagi kalian yang ingin mengikuti, ada untuk 2 orang pemenang, yaitu tebak skor antara timnas Indonesia versus Bahrain, tapi tidak di TikTok, melainkan di akun Instagram Raden Story. Kalian bisa cek syaratnya, mekanisme seperti apa, dan silakan saja kalian ikuti. Ditutup nanti di jam 20.00 sebelum pertandingan. Nah, silakan aja ya kalau mau ikut, langsung cek akun Instagram Raden Story. Flashball merilis starting line up possible melawan Bahrain. Mari kita cek. Yes, maaf ini Coach Patrick, saya tutupin dulu mukanya. Dilansir dari Flashball, dia mengatakan kalau Emil Audero itu starting, Rizky Ridho, Jay Itzes, Hubner, Verdong, Kevin Dix, Haye, Jenner, Urat Mangun, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Menurut kalian, ini cocok nggak? Dan bisa nggak kita mengalahkan Bahrain? Kalau dari gue, inputnya sedikit ya. Menurut gue Rizky Ridho harus starting memang. Karena dia patut mengisi kekosongan yang ada ditinggalkan oleh Max Hilgers. Tapi gue sebenarnya rada-rada pengen ngeliat Patrick Kluivert tuh main 4-4-2 atau 4-3-3 yang menyerang lah. Karena kalau 5-2-3 tuh sedikit bertahan, dan 2 sentral ini lumayan penting banget nih, Haye sama Jenner. Di depannya Urat Mangun, Ole Romeni, dan Eliano Reinders gue no issue sih. Kalau boleh, kalau pengen ya. Kayaknya harusnya Romeni di kanan, Urat Mangun di kiri. Depannya kalau nggak strike, gue pengen ada striker yang klinis. Boleh Septian Bagaskara atau Ramadan Sananta. Dari gue sih kayaknya pengennya kayak gitu ya. Menurut kalian, dengan starting lineup ini, timnas bisa menang nggak besok? Kalau memang dipasang, coba komen di samping. Let's go follow gue buat ikutin berita bola mancanegara. Kayaknya kalah lagi nih. No, itu buat orang yang nggak percaya kalau kita bisa fight back. Gue yakin timnas Indonesia akan bisa ngalahin Bahrain dan mengamankan 3 poin nanti malam. Berikut ini prediksi starting line up menurut gue untuk menghadapi Bahrain nanti malam. Langsung kita bahas. Sikat. Prediksi formasinya masih sama, yaitu menggunakan 3-4-1-2. Formasi favoritnya Alex Pastor. Kali ini Justin Hubner akan bermain di posisi left center back. Posisi terbaik untuk Justin untuk menggantikan Verdong yang akan digeser kembali ke left wing back. Kemudian Rizky Ridho di sebelah kanan akan menggantikan posisi Max Hilgers yang cedera. Lalu gue prediksi juga Joey Pelupesi akan melakukan debutnya kali ini untuk timnas Indonesia, menggantikan Nathan Chuaon yang sebelumnya menjadi starter.
Lalu Marcelino Ferdinand yang kemarin diminta oleh Patrick Kluivert untuk menemaninya di presscon, kemungkinan besar akan memiliki peran sebagai free roll, sebagai gelandang serang untuk mengalirkan bola-bola ke depan kedua striker kita, yaitu Ragnar Ortmangun dan Ole Romani. Gaya bermain Ragnar dan Ole mirip, pintar mencari ruang, rajin turun ke belakang, dan memiliki dribble yang sama-sama bagus. Jadi kemungkinan mereka akan bertukar peran tergantung kondisinya. Yang perlu diberi catatan adalah jangan sampai highline defense kita terjadi lagi. Bertahannya jangan terlalu tinggi karena gampang dimanfaatkan oleh striker-striker Bahrain yang cepat. Dan satu lagi yang paling penting, semoga Justin Hafner nggak bikin blunder tackle-tackle kerasnya yang kadang-kadang bikin kita deg-degan. Apalagi jangan sampai dilakukan di 15-20 menit awal. Ngeri. Semoga aja yang kita harapkan semuanya berjalan dengan mulus, Indonesia bisa menang dan kita bisa panjang lagi nafasnya hingga nanti ketemu di bulan Juni. Gimana guys? Komentarnya sikat. Prediksi timnas Indonesia versus Bahrain tanggal 25 besok itu kemungkinan kalah ya. Karena dalam sejarah kemarin waktu di Bahrain Indonesia sempat kalah 2-1 lewat perpanjangan waktu sekitar 102 menit atau 109 gitu. Terus kalau dilihat dari sisi kepelatihan, Patrick Kluivert itu belum pernah menang. Kemarin persahabatan lawan Bahrain, Karoko lawan Bahrain itu 4-0. Kalaupun menang Bahrain 1-0 ya. Kalau yang pasti Indonesia pasti kalah. Karena track record dari Patrick Kluivert itu nggak pernah menang lawan Bahrain. Meskipun dibantu oleh Alex Pastoor ya. Sangat miris besok. Tragedi. Baru saja Alex Pastoor diminta ambil alih tugas Patrick Kluivert di laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Yap, setelah debut pahit Patrick Kluivert yang berakhir dengan kekalahan telak 5-1 melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, banyak pihak yang mulai mempertanyakan kepemimpinan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kluivert dianggap gagal memenuhi harapan, bahkan dibandingkan dengan debut Luis Milla yang kalah 1-3 dari Myanmar pada 2017. Beberapa pihak mulai mengusulkan agar Alex Pastoor yang dikenal sebagai ahli taktik dan strategi menggantikan Kluivert dalam laga melawan Bahrain. Sebab dalam pertandingan melawan Australia, Pastoor terlihat lebih aktif memberi instruksi kepada pemain, sementara Kluivert tampak pasif. Walaupun Kluivert masih terikat kontrak hingga 2027, kritikan terhadapnya semakin menguat dan penggantian pelatih semakin dibicarakan di media sosial. So, bagaimana pendapatmu tentang ini? Jangan lupa follow, like, comment, and share video ini agar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Emang udah paling bener tuh kayak gini ya. Emang udah paling bener dari awal tuh harusnya tuh kayak gini. Gue trauma lawan El Kanguru kemarin ya. El Bintang Laut 1 tuh ya udah kebobolan, malah senyum-senyum. Jelang lawan El Minyak Bahrain besok tanggal 25, Alex Pastoor akan mengambil alih kepelatihan Kluivert. Gue setuju banget kalau ini mas. Setuju 100%, 1000%, 100.000%, 1.000.000%, 1000 kuadriliun segala macem. Kalau itu LO plus anjir, kalau itu Pertamina kalau itu ya. Tapi gue setuju gue mah mending Alex Pastoor ya, mending Alex Pastoor. Lagian ya waktu lawan El Kanguru kemarin kelihatan siapa yang lebih berwibawa, lebih cocok sebagai pelatih ya. Alex Pastoor malah lebih banyak berinteraksi dengan para pemain di pinggir lapangan. Sedangkan Patrick Kluivert El Bintang Laut gini-gini doang, senyum-senyum bolak-balik. Kata gue mah emang dari awal itu posisinya tuh ketuker ya, ketuker. No, lu lihat no, kelihatan siapa yang lebih berwibawa sebagai pelatih. Lu lihat Alex Pastoor tuh anjir. Tuh El Bintang Laut malah nangkir dong di belakang. Emang CV-nya emang pelatih nih ya. Alex Pastoor emang pelatih CV-nya. Kalau El Bintang Laut lebih ke asisten pelatih memang. Aduh, semoga menang lah besok lawan Bahrain. Tolong ya Om Alex ya, please ya, 3 poin ya, amin. Jadi ada di salah satu momen tertangkap kamera ketika skuad timnas Indonesia udah sampai di Jakarta dan menggelar latihan. Terlihat ada Alex Pastoor yang sedang berjalan dengan arahan dan beriringan dengan Patrick Kluivert. Dan di momen ini sangat terlihat Alex Pastoor lah yang memberi arahan kepada para pemain. Sedangkan Patrick Kluivert hanya berjalan sama seperti para pemain timnas Indonesia. Hal ini juga terlihat ketika timnas Indonesia melawan Australia kemarin, di mana Alex Pastoor lah yang memberi arahan kepada para pemain timnas. Sedangkan Patrick Kluivert hanya menggulung tangannya sambil memegang dagunya.
Tapi pertanyaannya kenapa tidak Alex Pastor yang menjadi pelatih kepala timnas Indonesia? Jujur aku pribadi pun sangat bingung guys. Karena memang seharusnya memang Alex Pastor lah yang jadi pelatih utama, karena dia memiliki karakter dan passion di bidang itu. Dan semoga ketika kita melawan Bahrain besok, Alex Pastor benar-benar menganalisa kekuatan dan kelemahan dari Bahrain agar timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Jadi kira-kira apa nih fungsi Patrick Kluivert di timnas Indonesia menurut kalian?